Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan hari ini di pagi yang cerah di desa. Sangat nyaman sekali ya, suara-suara ayam berkokok ya. Jangan lupa minum kopinya biar lebih semangat pagi hari ini. Oke, sebelum saya mulai video tutorial pada kesempatan pagi ini, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen channel YouTube ini agar nanti saya terus bersemangat lagi melakukan edukasi dan pembelajaran terkait keuangan ya, dan perpajakan. Ini seri yang cukup unik dan mungkin juga bagus untuk kita ketahui, yaitu membahas tentang sebuah APK ya dari Excel. Ini adalah untuk menghitung pajak BPJS TK dan BPJS Kesehatan. Walaupun ini sederhana gitu ya, tapi banyak sekali orang-orang yang seringkali salah dalam menghitung BPJS misalkan dan BPJS TK, BPJS Kesehatan dan BPJS TK. Karena di setiap lembaga tersebut itu terdapat ketentuan-ketentuan seperti misalnya ada yang namanya batas upah minimal ya. Untuk BPJS Kesehatan itu ada batas upah minimal dan batas upah maksimalnya gitu ya. Kemudian kita ketahui juga ada yang ditanggung oleh perusahaan itu senilai 4% dan ditanggung oleh tenaga kerja itu 1%. Nah, kemudian ada juga di BPJS Ketenagakerjaan demikian pula ada batas maksimal upahnya ya. Untuk menghitung jaminan pensiunnya itu yang bisa diikutkan hanya 8.939.700 ya. Kemudian ada JKK. JKK ini tergantung presentasinya tergantung tingkat resiko perusahaan ini ada ini di dalam peraturannya. Jadi rekan-rekan bisa cari sendiri ya. Kalau saya di sini menggunakan 0,24%. Kemudian jaminan kematian juga dan JHT yang ditanggung oleh perusahaan itu senilai 3,7, yang ditanggung oleh tenaga kerja itu 2%. Kemudian untuk jaminan pensiun yang ditanggung oleh pemberi kerja 2%, kemudian yang ditanggung oleh tenaga kerja adalah 1%. Nah, ketentuan-ketentuan ini bukan saya yang membuat, tetapi sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah gitu ya. Ini nanti rekan-rekan bisa membaca kembali, tapi intinya nanti untuk sementara kalian bisa mengikuti peraturan-peraturan ini. Nah, mudahnya menggunakan APK ini, teman-teman hanya cukup mengisi data karyawannya aja, nanti akan otomatis akan terisi ya. Misalkan namanya Murtias, ini nama saya sendiri. Kemudian status perpajakannya punya NPWP misalnya ya, dan menikah dengan satu anak ya, kawin dengan satu anak. Nah, kalau teman-teman bingung ini itu apa ya, K1 TK0 itu apa, ini bisa dilihat sini ya. Ini adalah yang disebut dengan penghasilan tidak kena pajak ya. Untuk TK0 itu artinya tidak kawin dengan 0 tanggungan ya. Kalau K1 saya ini tadi, saya berarti sudah menikah dengan satu tanggungan ya. Itu ya tanggungan. Tuh teman-teman. Nah, kemudian apakah didaftarkan di BPJS TK? Jika iya, maka nanti akan dihitung secara otomatis. Nah, BPJS ya kalau misalkan tidak gitu aja ya. Misalkan gaji pokok saya misalkan 8 juta. Kemudian saya mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta. Nah, dasar perhitungan BPJS TK dan BPJS Kesehatan itu adalah dari gaji pokok dan tunjangan tetap ya teman-teman. Saya sudah buat aplikasi ini bekerja, jadi kalau misalkan di lainnya dan THR dan bonus itu
di aplikasi ini tidak dihitung sebagai satu kesatuan dari perhitungan BPJS TK dan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS TK dan Kesehatan ini dihitung dari gapok dan gaji tetap. Itu teman-teman ya. Nah, bedanya tunjangan tetap dan lainnya itu apa? Dan THR. Kalau lainnya ini yang dia sifatnya angkanya mungkin bisa berubah-ubah gitu ya, tapi setiap bulan didapatkan. Kalau THR bonus itu hanya sekali dalam setahun misalkan. Ya THR itu kan biasanya sekali dalam setahun, terus bonus itu biasanya sekali dalam setahun. Nah, nanti isi sesuai dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan teman-teman semuanya ya. Nah, kalau misalkan komponennya seperti ini ya, dengan total gaji 80 juta dan tunjangan tetapnya 2 juta, maka gaji bersih yang akan diterima oleh pegawai 9.365.082 ya. Dari mana asalnya ya? Ya ini tentu ada hitung-hitungannya teman-teman semuanya. Nah, kita lihat ya. Misalkan di BPJS TK-nya. Dan tadi kan kita ikutkan semuanya ya, BPJS TK dan BPJS Kesehatan. Itu total 10 juta ya. Yang menjadi dasar adalah 10 juta, teman-teman. Ya, karena kita ikutkan tadi seperti saya bilang bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS TK itu dasarnya adalah gaji pokok dan gaji tunjangan tetap. Gitu ya. Ini 10 juta. Nah, ini iuran JKK-nya, iuran JKM, jaminan kematian ya. Nah, ini angka-angka yang ditanggung oleh pemberi kerja, tenaga kerja, ini semuanya otomatis. Nah, cuma kadang-kadang teman-teman bagi orang yang tidak punya aplikasinya, kadang-kadang pemberi ini iuran jaminan pensiun ini kadang-kadang ini salah nih di sini, karena mereka kalau misalkan menghitungnya hanya dihitung berdasarkan persentase aja tanpa memperhatikan batas maksimal upah, maka angkanya pasti nggak segini, ya kan? Contohnya nih pemberi kerja misalkan kita ketahui besarnya adalah berapa yang harus tanggung. Nah, misalkan 2% ini ya, 2% pemberi kerja ya. Kalau dikali 10 juta harusnya kan 200.000. Yang boleh dihitungkan maksimal itu cuma 8.939.000. Kalau angkanya di atas ini, di atas angka 8 jutaan ini ya, maka yang dibayarkan cuma 2% kali 8.939.700 ini aja gitu ya, sehingga ketemu angka ini gitu teman-teman ya. Nah, ini hati-hati nih, kadang-kadang perusahaan dalam menghitung, dalam mapping biaya tidak pas karena tidak mengikuti prosedur yang ada. Nah, aplikasi Excel ini sudah sangat sudah saya detail, saya desain sebaik mungkin agar bisa menghitung beban BPJS TK, BPJS Kesehatan dengan akurat gitu ya. Nah, ini BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu ada batas minimalnya juga. Nah, kalau batas maksimalnya itu 12 juta. Coba sekarang kita coba untuk misalkan yang kedua, Bapak Aldo punya NPWP, statusnya TK 0, ikut BPJS ya, misalkan kita ikutkan juga, misalkan gajinya misalkan di bawah UMR misalkan ya, kita buat ini ya. Nah, ini kan kalau BPJS Kesehatan atau batas minimal upahnya 4.276 ya. Nah, sementara di sini gajinya cuma 3 juta teman-teman. Nah, apakah nanti BPJS-nya yang ditanggung oleh karyawan senilai 3,5 juta dikali 1%, ini kan yang ditanggung oleh karyawan kan 1% cuman ya, gitu ya. Apakah begitu? Jawabannya adalah tidak. Ya, yang ditanggung oleh karyawan adalah senilai batas minimal upah dikali 1%. Jadi yang dihitung adalah 4.276.340 dikali 1%. Ya. Jadi kalau misalkan gajinya di bawah minimal upah ya harus dikalinya dengan minimal batas yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga yang ketemunya adalah Rp42.763. Nah, ini hal-hal mendasar yang seringkali salah dilakukan oleh pegawai ya. Karena mereka hanya menghitung dari persentase tapi tidak
mapping bagaimana ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh lembaga BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian aplikasi ini juga udah otomatis menghitung pajak BPA 21. Nah, BPA 21-nya sudah ketemu ya. Nah, ini Nurtias tadi terhutangnya adalah 245.521, dan sementara Aldo dia tidak terhutang karena masih di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Oke teman-teman, nah ini aplikasi ini nanti bisa kalian dapatkan. Nah, silahkan yang mau kalian komen dan sebar atau share video ini agar nanti kalian bisa mendapatkan aplikasi ini dengan gratis ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti saya akan buat video lanjutan bagaimana cara membuat aplikasi ini ya. Misalkan rumus-rumusnya gimana sih gitu. Misalkan kalian ingin belajar lebih lebih jauh lagi bagaimana mapping rumus atau ingin membuat ketentuan-ketentuan lain. Nanti saya akan bikin di video tutorial selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah nonton video saya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.